Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagaskara dari 12 IPA 3. Nah, di kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang laporan praktikum kimia korosi. Nah, tujuan praktikum ini adalah pertama untuk mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Lalu kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi. Dan ketiga, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Nah, secara umum rusaknya benda-benda logam akibat pengaruh pada lingkungan. Lalu perubahan logam secara fisik maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Dan juga pada prosesnya dapat dijelaskan secara elektrokimia. Lalu faktor-faktor terjadi korosi, yaitu pertama adalah air dan kelembaban udara, kedua elektrolit, ketiga permukaan logam yang tidak rata, dan juga terakhir terbentuknya sel elektrokimia. Nah, ini berikut adalah alat dan bahan, yaitu pertama adalah 6 buah gelas plastik, lalu ada paku dan juga amplas. Ini adalah lembaran plastik atau plastik sampul dan juga karet sebagai pengikat. Lalu cara kerja. Nah, karena tadi adalah saya bilang pengikatan menggunakan karet, namun ternyata saya kehabisan dan sekarang menggunakan tali rafia. Nah, ini untuk yang pertama saya menggunakan air biasa, yang kedua menggunakan air panas, ketiga menggunakan minyak, keempat menggunakan air garam, kelima menggunakan air cuka, dan juga yang terakhir adalah tidak menggunakan apa-apa sih. Nah, berikut adalah tabel yang akan saya gunakan nanti. Lalu hasil pengamatan dari hari kedua. Nah, ini untuk dari gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, 4, gelas kelima yang sudah mulai terlihat berkarat, dan keenam. Lalu adalah terakhir hasil pengamatan hari ketiga. Ini dari gelas pertama yang sudah terlihat mulai berkarat sih. Lalu kedua, ketiga, 4, 5 yang sudah terlihat sangat berkarat dan ada banyak endapan dan warnanya sudah sangat berkeruh. Lalu yang terakhir, ini adalah foto hasil akhir pakunya. Ini untuk 1, 2, 3. Mungkin dari sudut saya mengambil foto kurang bagus karena tidak terlalu terlihat karatan pada paku-paku ini. Lalu ini adalah paku 4, 5, dan 6. Yang paling terlihat adalah paku kelima karena menggunakan air cuka tadi. Lalu ini tabel pengamatan saya, yaitu pada air biasa di hari pertama dia sudah mulai terlihat agak berkarat, dan juga kedua tadi itu sudah mulai berkarat ya, terlihat itu lapisan-lapisannya sudah mulai lepas, sudah mulai adanya endapan-endapan. Dan juga di hari ketiga tidak adanya perbedaan yang signifikan. Nah, lalu pada yang gelas air panas, di pengamatan hari pertama sudah mulai berkarat. Di hari kedua tadi sama, sudah mulai terlihat ada yang terkelupas. Dan juga yang ketiga tidak terlihat adanya perbedaan. Nah, lalu untuk minyak, selama 3 hari dia tidak ada perbedaan atau tetap saja tidak terlihat ada yang berkarat ya. Lalu untuk gelas menggunakan air garam, masih sama seperti air biasa dan air panas. Dia terlihat agak berkarat, hanya sampai terlihat adanya endapan dan juga lapisannya ada yang lepas, lapisan atas, pokoknya pelapis lah. Lalu air cuka, di hari pertama dia memang agak berkarat, dia masih berwarna putih. Lalu di hari kedua tadi sudah berkarat dengan air yang sudah mulai keruh. Lalu di hari ketiga sangat berkarat,
dengan warna yang sudah mulai hitam dan juga air yang sudah lebih keruh dari sebelumnya. Lalu sama seperti minyak, di gelas yang tidak ditambah apa-apa tidak memiliki perubahan. Lalu pembahasan. Nah, setelah melakukan pengamatan selama 3 hari, dapat diketahui bahwa kondisi paku hasilnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perlakuan yang didapat kepada masing-masing paku, kelembaban udara, elektrolit, dan juga permukaan logam. Lalu, dapatkan dari hari pertama adalah di gelas air biasa, air panas, air garam, dan air cuka sudah mulai berkarat namun didapati airnya masih jernih. Nah, sedangkan pada gelas minyak dan tanpa air tidak adanya perubahan. Di hari kedua, gelas cuka sudah berkarat dan airnya sudah mulai keruh. Dan gelas isi air biasa, air panas dan juga air garam didapati mulai terlihat lapisan luar yang terkelupas. Lalu pada gelas isi minyak dan tanpa air tidak ada perubahan. Di hari ketiga, gelas isi cuka sudah semakin keruh dan endapan semakin banyak. Dan gelas berisi air biasa, air panas dan juga air garam, perubahannya tidak terlalu terlihat atau tidak signifikan. Dan yang terakhir, gelas minyak dan tanpa air tetap tidak ada perubahan atau tetap tidak ada korosi atau tidak terjadi perkaratan. Nah, pencegahan korosi yaitu adalah pertama, dilakukannya pengecatan, ketiga, pelapisan dengan zinc, ketiga, pemberian minyak, keempat, perlindungan katodik, kelima, elektropating, dan juga yang terakhir adalah seredizing. Lalu kesimpulannya yaitu berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan selama 3 hari, didapatkan bahwa paku akan mengalami korosi dengan perlakuan yang berbeda. Paku juga tidak akan mengalami korosi jika air dimasukkan ke dalam minyak dan tanpa air. Paku juga tidak akan mengalami korosi jika dimasukkan ke dalam minyak dan tanpa air. Lalu, penyebab dari terjadinya korosi adalah adanya oksigen dan air. Lalu perlakuan yang mempercepat terjadinya korosi antara lain adalah seperti diberi cuka, diberi air panas dan juga air garam. Dan juga untuk mencegah korosi diberikan itu minyak dan juga jangan diberi air. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mantap.